bahaya lisan. Ada bagian anggota tubuh kita yang tidak bertulang, yaitu lisan atau lidah ini yang banyak dianggap remeh oleh orang-orang. Saya akan coba mulai dengan tagline kita. Sebuah statement yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan mungkin teman-teman tim bisa memperlihatkan di layar kita. Bagaimana Imam Nawawi menukil dalam kitab Azkar beliau. Sebuah statement yang menarik tentang pembicaraan dua pujangga Arab. Orang-orang Arab dulu memiliki orang-orang yang bijaksana, pemimpin-pemimpin mereka. Dan ini sebenarnya dua orang bukan orang-orang yang sudah menganut agama Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka orang-orang yang bersih secara tauhid, tidak bersyirik kepada Allah SWT. Salah satunya adalah Qis ibn Sa'idah, yang Nabi SAW sendiri menyebutkan di dalam buku-buku sirah atau sejarah Nabi disebutkan, karena dia meninggal sebelum Nabi SAW diutus, tapi dia melarang orang-orang Quraisy untuk menyembah berhala, maka dinyatakan dia masuk ke dalam surga. Pernah dia bertemu dengan seorang pujangga Arab yang lain dan bijaksana juga bernama Aktham bin Saifi. An-Nawawi mengatakan dalam kitab Azkar beliau, balagana anna Qissa bin Sa'idah wa Aktham bin Saifi ijtama'a. Telah sampai kepada kami informasi bahwasanya dua tokoh besar ini, Qis bin Sa'idah dan Aktham bin Saifi, yang sangat dituakan oleh orang-orang Arab dulu dan sangat bijaksana. Setiap ada perkara-perkara besar, umumnya orang minta nasihat dari dua orang ini. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Salah satu dari dua orang ini berbicara kepada temannya. Kam wajadta fi ibni adami minal uyub. Berapa kira-kira yang kamu temukan secara pribadi aib-aib yang ada pada diri anak cucu Adam, kekurangannya. Mereka selalu mencari apa kira-kira yang merupakan kekurangan manusia, lalu mereka nasihatin dan luruskan supaya kekurangan tersebut tersempurnakan. Faqala, maka salah satu dari mereka berkata, hiya akthar min an tuhsa. Dia susah sekali untuk dihitung karena banyaknya. Walladhi ahsaituhu thamaniyatu alafi aib. Dan yang saya hitung saja pribadi, aibnya anak Adam mencapai 8.000 aib, kekurangan-kekurangan. Wa wajadtu khaslatan in ista'maltaha satartal uyuba kullaha. Tapi saya menemukan ada satu perangai yang kalau perangai itu dijaga baik-baik, maka semua 8.000 aib itu tertutupi. Tidak akan ada masalah dengan aib-aib tersebut. Qala, maka temannya berkata pada teman yang satu yang ngobrol, mahia, apa itu? Apa yang satu itu yang bisa menutupi 8.000 aibnya manusia itu? Qala hifdzul lisan, menjaga lisan. Kapan seseorang bisa menjaga dan mengontrol lisannya, maka dia akan selamat dari semua aib-aib. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang dikategorikan raja sekaligus alim, berkuasa menjadi raja kaum muslimin di masa dinasti Umayyah tahun 99 sampai 101 Hijriah. Karena alimnya dan solehnya sampai diberikan julukan oleh sebagian ulama Khalifatul Rashid Al-Khamis. Dia adalah salah satu dari Khalifah Rashidah, penyambung dari Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dikenal dengan Khulafaur Rashidin, 4 orang, yang kelimanya adalah orang ini. Karena luar biasa, dia cucu kesekiannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in. Dia pernah mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Barang siapa yang menghitung ucapannya sebagai bagian dari amalnya, dia tahu apa yang dia ucapkan itu harus bermakna
dan menjadi pahala buat dia, menjadi kebaikan buat dia, niscaya ia akan sedikit berbicara kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat baginya. Ya saudaraku, seorang muslim, seorang muslimah tidak akan pernah melontarkan kata-kata kosong, tidak akan pernah melontarkan kata-kata bohong. Yang ada adalah tuturan kata-kata emas. Apakah itu zikrullah, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu nasihat yang baik, ilmu yang bermanfaat, atau tutur kata yang santun. Kalaupun cuma sekedar hal-hal yang mubah, berbicara dengan orang tidak pernah menyakiti, tidak pernah menjatuhkan, tidak pernah menghina, tidak ada teriakan-teriakan yang menyakitkan orang lain. Seorang mukmin akan selalu nyaman kalau orang berada di sebelahnya, karena tutur katanya yang syahdu, yang santun, tatapan matanya yang syahdu, jamaan tangannya yang ramah, semuanya itu akan ada dari ciri orang-orang beriman. Dan ini dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Dan juga ada perkataan lain dari Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, adrakna salafa wa hum la yarawna al-ibadata fis shaumi wala fis shalah. Kami mendapati para salaf, maksudnya tabi'in, sahabat Nabi, mereka tidak memandang ibadah itu hanya pada puasa dan salat. Walakin fil kaffi an a'radin nas. Tapi puncak ibadah itu harus salatnya, puasanya diselimuti, dibungkus dengan menjaga dan menahan diri dari membicarakan dan mencoreng kehormatan orang lain. Ini prinsip dasarnya. Dan ini tagline-nya sebenarnya itu ya. Mungkin ada orang yang bertanya, memang apa sih yang mau dibahas tentang lisan? Justru semua kebaikan beranjak dari lisan seseorang. Seseorang itu akan dimuliakan di mata manusia. Kapan dia bisa mengontrol lisannya? Mungkin kalau ada orang, saudaraku seiman, secara fisik biasa-biasa saja. Mungkin warna kulit biasa, mungkin postur tubuhnya biasa, mungkin juga bukan dari satu suku yang dikenal atau pejabat masyarakat. Tapi kalau kita bertemu, lisannya santun, tutur katanya ramah, ya, selalu baik dengan senyuman, intonasinya pun diatur, semua ini akan membuat kita nyaman. Tapi di saat kita sedang berteman atau bertemu dengan seseorang tampan, cantik, postur paras wajahnya sempurna, warna kulitnya sempurna, postur tubuhnya sempurna, jabatannya dari suku yang terkenal, hartanya melimpah, tetapi lisannya tajam, saya yakin kita tidak akan mau berteman dengan orang ini. Oleh karena itu, kita akan mulai melihat bagaimana Allah menitipkan pesan agar kita betul-betul menggunakan lisan kita hanya kepada hal-hal yang bermanfaat. Hanya sesuatu yang akan mendatangkan pahala dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan dalam surah Qaf, surah nomor 50 dalam Al-Quran, ayatnya ayat 17 sampai ayat 18. Ayat ini berbunyi, إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah mengingatkan dari sudah 1400 tahun yang lalu, dan ayat ini akan terus dibaca sampai menjelang hari kiamat oleh orang-orang beriman, yang terjemahannya, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatan manusia itu, seorang duduk di sebelah kanan dan seorang juga duduk di sebelah kirinya. Setiap orang di antara kita diawasi oleh dua malaikat yang mencatat semua gerak-gerik dan ucapannya. Dan Allah mengatakan, dari gerakan dan ucapan-ucapan yang Allah titip gerakan, tiada satu ucapan pun, satu huruf atau satu kata pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sesi tablik akbar kita ini kita bagi dua. Kita akan membahas pada kesempatan ini berhubungan dengan masalah bahayanya kata-kata yang diucapkan oleh kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang-orang munafik. Dan insya Allah nanti malam kita akan fokus membahas
adalah tutur kata yang berbahaya antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Semua itu adalah rangkaian bahasan yang sangat panjang lebar dan kita harapkan semoga Allah berikan keberkahan tentunya. Tapi intinya dalam surah Qaf ini Allah pastikan hati-hati dengan lisanmu, jangan sembarangan mengucapkan kata-kata karena semua akan tercatat. Baik, maka akan diperlihatkan dan diberikan balasan. Buruk, maka akan diperlihatkan dan diberikan hukumannya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang sahih pernah berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku, sampaikan kepadaku, ajarkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Ini permintaan yang luar biasa. Seperti Anda datang kepada saya tidak samakan diri dengan Rasulullah tentunya. Tapi maksudnya saya kasih perumpamaan. Anda lalu mengatakan, Ustaz ajarkan saya satu amalan saja. Yang kalau saya kerjakan saya masuk surga, saya selamat dari neraka. Ini pertanyaan yang luar biasa. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena figur Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW tentang pertanyaan ini. Pertanyaan dari seorang sahabat yang mulia, menyaksikan wahyu turun dan menjadi sahabat mulia, sahabat Nabi SAW, dan dijawab oleh guru terbaik Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Satu hal kalau dijaga, masuk surga, selamat dari neraka. Namun sesungguhnya hal itu walaupun besar sangat mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Orang yang mau membuka kupingnya, yang mau mencerna dengan akalnya, merenungi dengan hatinya dan aplikasikan dengan anggota tubuhnya, itu akan mudah. Asal dia mau saja. Anda dengarkan penyampaian ini, Anda renungi dan Anda amalkan dalam kehidupan, maka akan mudah. Tapi bagi yang Allah mudahkan, maka kita pun minta kepada Allah agar dimudahkan. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian engkau menegakkan sholat, engkau menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Jadi sebenarnya Nabi SAW memberikan kesimpulan dari semua amal-amal yang banyak ini, kalau kamu fokus ke 5 rukun Islam sudah cukup. Selesai. Dan 5 rukun Islam ini semuanya ringan, sangat mudah. Syahadat itu, kalau ada yang mau masuk Islam, kurang dari 1 menit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau dia sudah syahadat dia dianggap Muslim. Salat itu yang kita kerjakan, yang merupakan absensi kita kepada Allah. Kita absen kepada Allah, kita hadir, ya, menghadap kepada Sang Pencipta seperti tadi kita kerjakan salat duhur misalnya. Sehari 5 kali. Ini maksimal satu sholat 10 menit. 10 menit subuh, 10 menit duhur. Kita bicara sholat wajibnya, nggak bicara sholat sunnahnya. 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya. Ini sudah cukup sekali. Berarti kalau kita gabung semuanya 5 waktu sholat ini, itu hanya 50 menit. Kita punya 24 jam dalam sehari. Artinya masih ada 23 jam plus 10 menit. Ini sudah cukup kita kerjakan 5 waktu sholat, masuk dalam kategori amal yang bisa bawa masuk dalam surga. Zakat dikeluarkan setahun sekali bagi yang mampu saja. Puasa Ramadan yang kemarin baru selesai kita kerjakan, alhamdulillah, itu setahun sekali. 11 bulan tidak ada kewajiban puasa, adanya puasa sunnah. Wajib hanya setahun sekali, dan ini adalah servis tubuh kita. Yang selama 11 bulan makan, minum, yang panas, yang dingin, yang asam, yang pedas, tanpa kita sortir lagi. Maka puasa Ramadan menyervis kembali tubuh kita. Selain ibadah kepada Allah. Dan haji sekali seumur hidup bagi yang mampu juga. Ringan sekali. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz. Ini menjadi inti bahasan kita. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Ya, nanti di akhir hadis penutupannya ya. Maka Mu'adz mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, puasa adalah perisai. Sedekah memadamkan kesalahan atau menghilangkan dosa-dosa. Sebagaimana air memadamkan api. Dan sholat seseorang di tengah malam. Kemudian
Nabi SAW berkata lagi, maukah aku beritahukan kepadamu pokok segala urusan, tiangnya, puncak ketingginya, sesuatu yang sangat mulia. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncak tertinggi adalah jihad di jalan Allah. Lalu Mu'ad berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau akan memberitahukan kepadaku inti dari semua itu? Dari semua yang anda sampaikan tadi ibadah-ibadah ini, ada enggak pemikatnya yang bisa membuat saya aman? Salat saya aman menerima nanti pahalanya. Puasa saya aman menerima. Semua ibadah ini aman saya terima nanti di hari kiamat. Kata Nabi SAW, tentu wahai Mu'ad. Lalu beliau, Nabi Muhammad SAW memegang lidahnya. Kemudian menarik keluar. Seraya mengatakan, tahanlah ini. Percuma orang sholat kalau lisannya tajam. Percuma orang puasa kalau lisannya tajam. Berapa banyak orang yang bangkrut di hari kiamat, membawa pahala sholat, puasa, haji dan pahala-pahala yang lengkap. Tapi satu sisi kata Nabi SAW pernah mencaci maki orang yang ini, pernah memukul orang tersebut, pernah mengambil haknya orang ini. Lalu orang-orang tersebut menuntut pada hari kiamat nanti. Sampai dikategorikan orang yang bangkrut. Tidak asing buat kita hadis tentang orang yang bangkrut hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, kau ingin selamat hai Mu'ad, ingin semua ibadah yang kau kerjakan diterima nanti hari kiamat, walaupun kamu cuma kerjakan yang wajib-wajib, tahan lidahmu. Bicara kalau diperlukan atau sesuatu yang bermanfaat. Tidak menyakiti orang, tidak masuk ke ranah orang lain dan segala macam. Maka Mu'ad waktu itu bertanya, karena heran gitu ya. Mu'ad mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan ini semua nanti akan diminta pertanggungjawaban, baik ataupun buruk. Maka kata Nabi SAW, thakulatka ummuk atau thakilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubbun nasa fin nari ala ujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ibumu akan kehilangan engkau bila engkau tidak memahami ini. Maksudnya, kalau kau tidak faham ini tentang bahayanya lisan hai Mu'ad, maka sama saja kalau ibumu kehilangan kamu. Bagaimana kalau ibu kehilangan seorang anak? Betapa sedihnya dan ruginya. Maka seperti itu kurang lebih ruginya kamu. Seperti ibumu kalau kehilangan kamu, kalau kamu tidak faham ini. Lalu kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, bukankah yang menyeret mayoritas manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau dengan hidung mereka semua masuk ke dalam neraka, ya, kecuali dari hasil panen lisan mereka, kecuali dari hasil panen lisan mereka.